Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Mom Faharawais. Halo teman-teman semua, bunda-bunda semua, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit, semoga Allah angkat sakit penyakitnya, amin. Nah, di video kali ini dimulai dengan aktivitas beberes bagian ruangan laundry nih teman-teman. Ini memang sering berantakan ya. Terus di sini tuh sering banyak debu gitu teman-teman, karena di sini kan ruangan depan, jadi otomatis banyak debu gitu. Jadi area ini harus sering dibersihkan gitu teman-teman, supaya debu-debunya itu tidak menebal. Nanti kalau sudah tebal pasti susah dibersihkan. Nah, ini lanjut mau beresin pakaian-pakaian yang baru masuk itu dibawa ke belakang supaya tidak banyak numpuk di sini. Nah, ini setelah itu mau lap-lap mesin dryer. Nah, kalau di musim hujan gini mesin dryer itu sering digunakan ya teman-teman, dan otomatis debu-debunya itu banyak. Kalau dilihat dari dekat itu debu-debunya itu kelihatan teman-teman. Jadi pakaian-pakaian itu yang sudah dicuci pasti masih banyak debu-debunya gitu. Kalau pakai mesin dryer tuh debu-debu itu disaring, jadi pakaian itu akan bersih gitu. Nah, ini lanjut mau lap-lap lagi, timbangan-timbangan, pokoknya ini semua itu banyak debunya. Nah, lanjut di video ini setelah beres ngelap-ngelap, ini mau nyapu ya teman-teman. Nah, selain debu-debu, pasti juga kalau mengerjakan baju-baju itu atau pakaian-pakaian yang baru dicuci itu banyak sekali pasir-pasir gitu teman. Jadi harus habis menyelesaikan packingan kemudian setrikaan itu harus wajib nyapu ya, karena kalau tidak itu banyak pasir-pasir atau debu-debu yang dibawa dari pakaian-pakaian itu. Nah, ini mau nyapu lanjut, pokoknya mau ngatur-ngatur sekalian di area sini, mau ngelap-ngelap tuh mejanya. Itu sebenarnya kalau kelihatan, kalau dilihat di kamera itu kayak bersih-bersih saja ya teman-teman, tapi aslinya itu berdebu sekali. Jadi meja itu juga nanti mau dilap-lap gitu. Nah, supaya cepet gitu, nggak usah pakai lap-lap gitu ya, itu langsung dilap pakai tisu basah. Nah, setelah lanjut nyapu di bagian dalam, nah ini lanjut disapu, diterusin di bagian teras. Tapi maaf ya teman-teman, ini videonya ngeblur teman-teman, jadi masih belum pede gitu ya, taruh kamera di depan gitu pakai tripod, kayak nanti dikira orang gila gitu, kayak cuma nyapu aja di videoin. Jadi ini disandarin gitu teman-teman, kameranya di kayak kursi begitu, jadi kelihatannya tuh kayak blur teman-teman. Maaf ya, tapi semoga ke teman-teman semua tetap enjoy nonton videonya. Nah, ini lanjut nyapu, aslinya ini kotor sekali teman-teman, karena kalau musim hujan itu kayak risih gitu ya teman-teman, kayak banyak sekali debu-debu dan tanah-tanah gitu, terus pasti banyak daun-daun gitu ya. Jadi kalau nggak disapu ya itu kita nggak bisa nyapu setiap sore karena ya memang hujan. Nah, terus ini mau nyapu bagian halaman, karena ini kebetulan di sini cuacanya lagi bagus, nggak hujan gitu, memang agak mendung tapi nggak hujan. Jadi kita bisa saya maksudnya bisa nyapu-nyapu tuh bagian teras. Nah, itu bisa dilihat banyak sekali sampah kotoran itu dari daun-daun dan sampah-sampah dari kayak snack-snack, kemudian tisu-tisu, kemudian mainan-mainan anak-anak yang sudah rusak gitu. Nah, itu sambil nyapu sambil ditemenin sama si kakak Farah itu lari-lari ke sana kemari. Pokoknya dia itu sewenang kalau kita itu di luar gini nyapu kayak apa, beraktivitas di luar, dia tuh senang teman-teman. Jadi saya nyapu, dia tuh lari-lari gitu, pokoknya lompat-lompat. Pasti nanti kalau bilang capek gitu, tapi ya namanya anak-anak ya teman-teman, nggak bisa suruh diem gitu, kakinya itu kayak ada per. Nah,
Ini lanjut, pokoknya pas nyapu ini ya adik Wais tuh mau turun, jadi nggak bisa dilanjutin nyapunya. Ini nge-record itu sambil gendong si Wais. Oke, lanjut. Ini malamnya, ini mau bikin ayam lalapan teman-teman. Nah, kalau malam tuh suka bingung ya mau makan apa gitu, apalagi tuh punya bocil-bocil tuh suka bingung. Nah, ini ada stok ayam sedikit di kulkas, itu stoknya cuma 4 potong gitu. Terus pengen makan lalapan, ya udah karena punya niat yang banyak, jadi ini mau bikin lalapan. Nah, itu sayur kacang panjang itu dipotong-potong terus digoreng aja gitu biasa. Sebelum digoreng itu tadi minyaknya dikasih masako teman-teman sedikit supaya sayurnya itu nggak terlalu hambar gitu. Nah, tadi goreng ayamnya udah, goreng sayurnya buat sayur lalapannya sudah. Ini mau lanjut buat sambal terasi. Nah, di sini nih sebenarnya selera masing-masing ya teman. Biasanya ada yang suka lalapan tuh sayurnya mentah, tapi kalau saya tuh kalau sayur kacang itu sukanya yang matang gitu teman, kayak nggak terlalu gimana ya, pokoknya seleranya yang suka yang digoreng gitu daripada mentah atau direbus. Nah, ini mau bikin sambal terasi itu ada cabai, kemudian tomat dan bawang merah. Nah, itu tuh ada terasi tentunya karena sambal terasi pakai terasi ya teman-teman. Nah, terasinya itu dibakar teman-teman. Nah, ini sambil masak itu sambil beres-beres karena dapurnya itu super duper berantakan kalau pas masak karena dapurnya itu sempit ya teman-teman. Nah, ini tadi bumbu-bumbu yang sudah dikupas kemudian sudah dicuci itu digoreng teman-teman. Jadi digoreng dulu cabai, tomat, bawang merah itu digoreng semuanya dan sampai layu. Nah, ini ditutup karena kalau nggak ditutup itu pasti minyaknya nyiprat-nyiprat gitu loh. Minyaknya nyiprat-nyiprat, jadi daripada mengorbankan tangan dan dinding-dinding itu, jadi ya ditutup aja. Oke, ini sudah layu, sudah matang sambelnya, bumbu sambelnya itu udah siap untuk diulek. Nah, ini dimasukkan terasi yang sudah dibakar, terus bumbunya itu ada garam, ada masako, ada vitsin sedikit, kemudian ada gula. Nah, ini diulek sampai halus. Cuma gitu teman-teman ya buat sambal terasi. Pasti teman-teman atau bunda-bunda semua yang nonton video ini sudah pada mahir buat sambal terasi atau bahkan lebih enak dari buatan saya. Jadi ini sambal terasi ini buatnya itu nggak banyak ya, ya cukup aja untuk makan malam ini aja, karena yang makan itu ya cuma 3 orang. Anak-anak sih nggak makan sambal teman-teman, jadi ya nanti anak-anak cuma makan pakai ayam goreng aja. Terus pas makan ini anak-anak itu makannya sedikit teman-teman, karena mungkin sudah kenyang dengan cemilan-cemilan lain gitu. Nah, ini sambalnya diulek sampai halus, sampai terus dicicipi rasanya. Kalau sudah pas, nanti disiram dengan minyak panas lagi supaya lebih mantap gitu rasanya. Nah, kalau sudah tinggal dihidangkan saja teman-teman. Nah, ini Masya Allah sekali. Kenapa ya kalau masak malam hari atau masak sore hari itu untuk makan malam itu makannya akan nambah-nambah gitu kan. Biasanya saya tuh kalau masak teman-teman ya 1 hari 1 kali aja kalau pagi, nih kecuali lauknya tuh pas sore habis. Nah, itu pasti harus masak lagi. Nah, biasanya kalau masak lagi itu walaupun masak apapun gitu tuh lauknya teman-teman, tapi kalau masak sore hari untuk makan malam itu pasti akan enak gitu makannya, dan makannya itu akan nambah. Nah, ini mau ditambah dengan lalap timun ya teman-teman, tapi ternyata nih timunnya ini sudah terlalu matang gitu teman-teman, jadi kecut gitu loh bagian tengahnya itu, jadi kita nggak makan.
Sayang banget ya teman-teman, udah enak gitu kalau pakai timun. Oke, kayaknya sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman enjoy nontonnya, bener-bener semua enjoy nontonnya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi buat video. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau nonton video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.